Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sebelum saya menyampaikan materi masa ta'aruf siswa madrasah atau matsama, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muh Abdul Awal, tempat lahir Blora 29 Mei 1963, mengajar mata pelajaran bimbingan dan konseling, unit kerja MTS Negeri Blora, alamat kantor atau alamat madrasah Jalan Turirejo kilometer 05 Jepon Blora, alamat rumah Ngawen RT 2 RW 5 Jepon Blora. Menginjak acara yang kedua, saya akan membawakan materi anti diskriminasi dalam acara atau dalam pengenalan siswa di madrasah atau disingkat Matsama, masa ta'aruf siswa madrasah MTS Negeri Blora tahun pelajaran 2020-2021. A. Pengertian diskriminasi. Menurut ahli, sebenarnya ini ada beberapa 5 lebih para ahli membahas tentang diskriminasi. Di sini saya hanya mengambil satu ahli saja agar lebih memahami apa arti diskriminasi. Kita dapat merujuk pada pendapat para ahli Seth, Friedman, dan Peploe sebagai berikut ini. Menurut Seth, Friedman, dan Peploe 1999, pengertian diskriminasi adalah suatu perilaku yang menunjukkan penolakan terhadap individu atau kelompok semata-mata karena keanggotaan seseorang di dalam kelompok. 1. Pengertian diskriminasi adalah suatu sikap, perilaku, dan tindakan yang tidak adil atau tidak seimbang yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lainnya. 2. Ini masih dalam pengertian diskriminasi juga. Pengertian diskriminasi adalah suatu tindakan atau perlakuan yang mencerminkan ketidakadilan terhadap individu atau kelompok tertentu yang disebabkan oleh adanya karakteristik khusus yang dimiliki oleh individu atau kelompok tersebut. Ada banyak sekali bentuk diskriminasi yang dilakukan di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal ini terjadi karena manusia umumnya memiliki kecenderungan untuk membeda-bedakan atau mengelompokkan diri. Perilaku secara tidak adil bisa terjadi di mana-mana dan kapan saja karena adanya perbedaan karakteristik berikut ini. 1. Perbedaan suku dan ras. 2. Perbedaan kelas sosial. 3. Perbedaan jenis kelamin, gender. 4. Perbedaan agama atau kepercayaan. Perbedaan pandangan politik. Yang keenam, perbedaan kondisi fisik. Dan ketujuh, dan lain-lain. B. Jenis tipe diskriminasi. Ini seorang ahli sosiologi bernama Pettigrew dalam Delivery 2005 menyebutkan ada 2 tipe diskriminasi yang dapat terjadi di masyarakat. Adapun jenis dan tipe diskriminasi adalah sebagai berikut.
1. Diskriminasi langsung. Diskriminasi langsung adalah suatu bentuk diskriminasi di mana hukum, peraturan, atau kebijakan dibuat dengan menyebutkan secara jelas karakteristik tertentu, misalnya agama, ras, jenis kelamin, kondisi fisik, sehingga sebagian orang tidak mendapatkan peluang yang sama. 2. Diskriminasi tidak langsung. Tipe diskriminasi ini terjadi ketika suatu peraturan yang sifatnya netral, namun dalam pelaksanaannya di lapangan terjadi diskriminasi terhadap masyarakat yang memiliki karakteristik tertentu. C. Penyebab diskriminasi. Persaingan sering menimbulkan sikap diskriminasi, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Diskriminasi terjadi karena adanya kecenderungan di dalam diri manusia untuk membeda-bedakan atau mengelompokkan diri. Menurut Yahya tahun 2006, setidaknya ada 6 penyebab diskriminasi. Di antaranya: 1. Mekanisme pertahanan psikologi. Maksudnya adalah di dalam diri manusia terdapat suatu mekanisme pertahanan psikologi projection, di mana seseorang memindahkan suatu karakteristik yang tidak disukai dalam dirinya kepada orang lain. Yang kedua, perasaan kecewa. Maksudnya adalah diskriminasi juga bisa terjadi karena adanya kekecewaan di dalam dirinya. Kekecewaan tersebut kemudian dilampiaskan kepada pihak yang dianggap sebagai kambing hitam rasa kecewanya. 3. Adanya sejarah. Diskriminasi terhadap negara atau ras tertentu dapat terjadi karena adanya sejarah masa lalu yang tidak menyenangkan terkait dengan negara atau ras tersebut. 4. Perasaan tidak selamat dan rendah diri. Adanya banyak orang yang merasa terancam, insecure, dan rendah diri, lalu kemudian berusaha untuk menenangkan dirinya dengan cara merendahkan orang lain. Hal tersebut kemudian menimbulkan perlakuan diskriminasi. 5. Persaingan dan eksploitasi masyarakat modern pada umumnya lebih materialistik dan selalu bersaing satu sama lainnya. Persaingan tersebut kemudian dapat menimbulkan diskriminasi terhadap individu atau kelompok tertentu agar dapat melakukan eksploitasi, mendapatkan kekayaan, kemewahan, dan kekuasaan. 6. Corak sosialisasi. Sikap diskriminasi ternyata dapat dipelajari dan diwariskan oleh suatu generasi ke generasi berikutnya. Melalui proses sosialisasi, hal tersebut kemudian membentuk pandangan stereotip di dalam masyarakat terkait perilaku, cara kehidupan, dan lain-lain. Lanjutnya, D. Contoh bentuk diskriminasi. Mungkin masih banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa tindakannya selama ini merupakan bentuk diskriminasi terhadap orang lain. Adapun beberapa contoh bentuk diskriminasi adalah sebagai berikut. 1. Contoh diskriminasi gender. Menetapkan gaji yang lebih rendah kepada tenaga kerja wanita dibanding pria, meskipun tugas dan tanggung jawabnya sama. 2. Contoh diskriminasi ras. Menutup peluang kerja suatu jenis pekerjaan bagi ras tertentu
sehingga tidak ada kesetaraan pada jenis pekerjaan tersebut. 3. Contoh diskriminasi agama mempersulit atau menghambat proses kegiatan keagamaan lain di suatu daerah dengan alasan mayoritas penduduk di daerah tersebut adalah agama yang berbeda. 4. Diskriminasi sosial. Pelayanan perbedaan atas fasilitas umum, misalnya fasilitas kesehatan, terhadap masyarakat yang kaya dan masyarakat yang kurang mampu. Anti diskriminasi di madrasah. Nah, ini pembahasan khusus anti diskriminasi yang sesuai dengan materi. Saya minta semua anak-anak memperhatikan dengan sebaik-baiknya. Diskriminasi merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, di mana layanan ini dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu tersebut. Diskriminasi merupakan suatu kejadian yang biasa dijumpai dalam kehidupan masyarakat. Ini disebabkan karena kecenderungan sikap manusia yang lebih suka membeda-bedakan yang lain. Oleh karena itu, kita sebagai siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri Blora harus memberikan contoh yang baik dengan teman-teman, baik di kelas 7 sendiri, dengan kakak kelas 8 maupun kelas 9. Satu contoh misalnya, berhadapan dengan teman-teman kamu sesama kelas 7, baik dalam satu kelas maupun seluruh kelas 7. Di dalam bersosialisasi, jangan sampai membeda-bedakan. Saya ulang, dalam bersosialisasi, jangan sampai membeda-bedakan antara teman satu dengan teman yang lain, antara laki-laki maupun dengan perempuan, antara perempuan dengan laki-laki. Suatu contoh misalnya, di dalam kelas 7, misalnya ini kelas 7A, ada temanmu yang fisiknya pendek atau cebol, ada yang gemuk, yang 2 gemuk, 3 kurus misalnya, 4 kulitnya hitam, 5 ada yang cacat, 5 ya, 6 memalak atau menganiaya, mengejek, menghina. Perlakuan-perlakuan yang tidak baik yang kamu lakukan misalnya, yang seperti di atas itu, ini tidak boleh terjadi. Ini adalah contoh yang tidak baik. Jangan sampai, tertulis di sini ya, di situ contoh yang tidak baik, jangan sampai Anda lakukan di madrasah yang kita cintai ini. Perlu saya garis bawahi lagi, ya, Anda dalam bersosialisasi jangan sampai membeda-bedakan satu dengan yang lain, laki-laki dengan perempuan atau perempuan dengan laki-laki dan seterusnya. Tolong diperhatikan, Anda sebagai manusia yang beragama Islam harus mempunyai rasa toleransi yang dalam kehidupan bersosialisasi di dalam madrasah, di dalam kelas, di luar kelas, maupun di luar madrasah, atau di masyarakat kamu sendiri, di desa kamu sendiri, di rumah. Karena kita bernegara, di negara kita di Indonesia ini memiliki keragaman agama, suku, dan ras. Nah, ini tolong diperhatikan dengan baik. Nah, untuk itu kita sebagai siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri Blora harus bisa menjadi contoh di hadapan teman-temanmu, baik di dalam lingkungan madrasah, di luar madrasah, atau di lingkungan rumahmu sendiri. Karena kamu sebagai siswa madrasah secara otomatis akan menjadi contoh
dan menjadi sorotan. Kalau kamu berbuat baik akan menjadi sorotan yang baik. Kalau kamu berbuat tidak baik akan jadi sorotan yang tidak baik juga. Berbuat baik selalu diingat kebaikanmu, berdampak pada dirimu sendiri, keluarga, desa, di desamu, tempat tinggalmu, dan di madrasah itu sendiri. Mari kita sebagai siswa Madrasah Sanawiyah Negeri Blora menjadi contoh anti diskriminasi. Kita tidak senang dengan diskriminasi. Ya, saya ulang lagi, kita tidak menyenangi diskriminasi, supaya kita dalam menuntut ilmu di madrasah yang kita cintai ini tidak ada gangguan yang berarti, dan ilmu yang kita dapatkan akan menjadi berkah, menjadi generasi muda yang harus memiliki peranan dan kontribusi penting dalam menuntut ilmu. Demikian penjelasan yang singkat atau ringkas mengenai pengertian diskriminasi dan anti diskriminasi, penyebab, jenis dan tipe serta beberapa contoh diskriminasi yang sering terjadi di madrasah maupun di masyarakat. Semoga ini menjadi contoh yang baik, penjelasan-penjelasan yang baik dan bermanfaat, menambah wawasan kita semua atau menambah wawasan kamu-kamu semua, anak-anakku kelas 7 yang saya cintai dan yang saya banggakan. Demikian apa yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian anak-anakku semua. Selamat datang di MTS Negeri Blora. Kamu adalah siswa-siswi yang terpilih. Seperti biasanya, Nabila tampak bergegas saat subuh. Diperiksanya satu demi satu perlengkapan sekolah agar tidak ada yang tertinggal. Hari ini, dia akan memulai kelas yang baru dengan penuh semangat. Hari ini pasti menyenangkan, ujar Nabila dalam hatinya. Pikirannya tertuju pada sahabat-sahabatnya di kelas. Dan salah satu sahabat yang paling kocak adalah Andre Lim. Nah, setelah menyantap sarapan pagi, Nabila bergegas. Diciumnya tangan ayah dan mamahnya. Kemudian dia pun pergi bersekolah. Setibanya di sekolah, Nabila melihat anak perempuan yang sedang memegangi tangan ibunya. Nabila melihat anak perempuan dengan kalung salib sedang memegang tangan ibunya. Raut anak itu tampak sedih. Dipegangnya tangan ibunya. Tak lama kemudian, sang ibu pun memanggil Nabila. "Dek, adik kelas berapa?" "Kelas 3, Bu." "Oh, anak ibu juga kelas 3. Namanya Kristina. Dia anak baru di sini." "Kristina, ayolah kenalan dengan teman barumu ini, Kris," pinta ibunya Kristina. "Nabila, Kristina." Bel pun berbunyi. Mata Kristina terlihat berkaca-kaca. Ibunya mulai membujuk supaya Kristina mau masuk kelas. Melihat itu, Nabila segera menghampiri dan menggandeng tangan Kristina. "Masuk kelas yuk, nanti kamu sebangku denganku," ajak Nabila. Mereka pun masuk kelas setelah menyelami tangan ibu Kristina. Di kelas,
guru meminta setiap anak untuk mengenalkan dirinya. Nabila mulai mengenal teman-teman barunya. Di antara mereka ada yang pindahan dari luar kota, bahkan luar provinsi loh. Ada Bagus Oka yang berasal dari Bali, ada Kristina dari Medan, dan teman-teman yang lainnya. Waktu istirahat pun tiba. Waktu istirahat pun tiba. Sebagian anak-anak berlarian menuju kantin. Andre Lim datang menghampiri Nabila. "Hanya Nabila, jajan yuk." "Enggak aku bawa bekal dari rumah," kata Nabila. Tak disangka-sangka, Kristina pun membawa bekal. Tidak lama kemudian, ada Bagus datang menghampiri Nabila. "Boleh tidak aku makan bareng kalian? Makan sendiri tidak enak," kata Bagus. "Oh, boleh, jawab serentak Nabila dan Kristina. Mereka bertiga duduk, kemudian membuka bekalnya masing-masing. Kristina membawa roti gandum dengan selai kacang. Bagus membawa nugget dan nasi. Sementara itu, Nabila dibekali ayam goreng, nasi, dan sambal. Waduh, enak sekali ya. Nah, sebelum makan, Nabila mengangkat tangannya kemudian berdoa. Sedangkan Kristina melipat kedua tangannya dan menunduk sambil berdoa. Sementara itu, Bagus merapatkan kedua tangannya sambil berdoa. Mereka berdoa bersama. "Tuhan, terima kasih atas makanan yang Kau berikan. Semoga makanan ini memberikan kami kesehatan dan membuat kami mampu melaksanakan tugas kami. Berkati juga mereka yang menyiapkan makanan ini. Semoga mereka mendapatkan berkat yang sama seperti kami. Amin," ujar Kristina. "Om Anugraha Amertadi Sanjiwaniya Nama Swaha," kata Bagus. "Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar." Nabila berdoa. Setelah berdoa, mereka pun saling berbagi makanan dan senyuman. Pengalaman itu membuat Nabila bingung. Sesampainya di rumah, dia bertanya pada mamahnya, Mama, tadi aku punya teman baru loh. Namanya Kristina dan Bagus Oka. Tapi mereka kok beda ya sama Nabila?" "Apanya yang beda, Nabila?" "Cara doanya, Oh, bisa jadi agama mereka berbeda. Setiap agama seperti Katolik, Protestan, Islam, Hindu, Buddha, dan aliran kepercayaan punya cara sendiri-sendiri saat berdoa. Intinya sih kurang lebih sama, bersyukur karena masih bisa menikmati makanan. Nabila tidak perlu khawatir ya, berteman saja dengan mereka. Mama juga punya teman baik yang beragama Katolik, Hindu, dan Buddha. Mereka bahkan suka membantu Mama ketika Mama kesulitan. Oh, begitu ya. Kalau kata ayah, berbeda itu indah. Kebayang gak sih kalau di dunia semua wajah orang sama? Setiap orang berbeda,
agar kita bisa saling mengenali dan menghormati. Kepala Nabila pun terangguk-angguk. Kini dia pun mulai memahami perbedaan pada teman barunya. Senyum Nabila pun mengembang, membayangkan esok hari belajar dan bermain dengan teman-teman barunya yang mengasyikkan itu. Kenali dan hindari bullying. Apakah yang dimaksud dengan bullying? Bullying adalah perilaku agresif dan negatif seseorang secara berulang kali untuk menyakiti targetnya secara mental atau secara fisik. Penting nih untuk mengenal bentuk-bentuk dari bullying. Ada apa saja kah bentuk-bentuknya? Yang pertama ada bullying secara fisik. Bullying secara fisik adalah bullying yang dilakukan dalam bentuk memukul, mendorong, atau menendang. Yang kedua, ada bullying secara verbal. Bullying secara verbal adalah bullying dengan menggunakan kata-kata seperti mengejek, mencela, dan menertawakan. Yang ketiga ada cyberbullying atau bullying yang dilakukan melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Bullying adalah tindakan yang merugikan. Lalu, apa sajakah dampak yang akan terjadi? Bullying dapat menyebabkan individu rendah diri, mengalami kecemasan, dan depresi. Individu juga dapat menarik diri dari kehidupan sosial. Penurunan performasi akademik, penggunaan alkohol, dan obat-obatan. Bisa juga keluhan pada fisik, bahkan hingga bunuh diri. Wah, jangan sampai ya. Maka dari itu, kita harus melakukan pencegahan. Yang harus dilakukan adalah Jika kamu sebagai korban, 1. Jangan memberi pelaku kesempatan, hindari membawa barang mewah berlebihan. 2. Jangan sendirian, cobalah perluas pergaulan dan berkumpullah dengan teman-teman. 3. Hindari dekat dengan pelaku bullying dan jangan memancing perkara dengannya. 4. Tampillah percaya diri. 5. Jangan tampil sebagai orang yang lemah, beranilah untuk bercerita atau melapor pada orang dewasa. jika kamu sebagai saksi. 1. Ingat, bullying bukan hanya berupa fisik, tapi juga verbal. 2. Berilah peringatan pada pelaku tentang keburukan dari bullying. 3. Jangan hanya diam, rangkul dan dukunglah korban bullying. 4. Bertindaklah dengan mencari bantuan untuk korban atau lapor pada orang dewasa. 5. Terus dampingi korban dan bertindak bijaksana dalam menghadapi pelaku. Ingat ya, pasal 80 ayat 1 KUHP.
masih panjang. Lakukanlah hal bermanfaat untuk masa depan. Stop bullying!